Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan 9 akhlak utama. Anak-anak Ustadz masih ingat kan dengan 9 akhlak utama? Yang pertama itu jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk materi yaitu pelajaran 10, meneladani Luqman Al-Hakim atau Luqmanul Hakim. Siapakah di antara anak-anak Ustadz ingin masuk surga? Ayo, siapa? Tahukah anak-anak Ustadz apa syarat agar kita masuk surga? Kunci surga adalah ketakwaan yang tinggi kepada Allah dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Jika anak-anak Ustadz ingin menjadi penghuni surga, teladanilah para nabi dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu seperti apa anak-anak Ustadz? Orang-orang soleh itu seperti Luqmanul Hakim, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang anak-anak Ustadz ada pertanyaan. Siapakah Luqmanul Hakim itu atau Luqman Al-Hakim? Nah, di materi ini kita akan membahas tentang kisah Luqman Al-Hakim. Nah, isi materi kita yang pertama itu adalah kisah Luqman Al-Hakim. Yang kedua, keteladanan Luqman Al-Hakim. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk ke poin A yaitu kisah Luqman Al-Hakim. Luqman ini adalah orang soleh yang disebut di dalam Al-Quran. Mengenai asal-usul Luqman, terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tariha. Sedangkan Tariha adalah Azar, ayah Ibrahim alaihissalam. Sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Ayub alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah sebagai Khodi. Khodi itu adalah hakim di kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Luqman bekerja sebagai pengembala kambing. Namun dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga dia disebut dengan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini artinya ialah Luqman yang bijaksana. Baiklah anak-anak Ustadz, banyak kisah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim yang diceritakan di dalam Al-Quran, terutama yang ditujukan kepada anaknya yang bernama siapa nak? Yang bernama Taron. Yang pertama itu, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang keduanya, hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya sebagai balasannya. Yang ketiga, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Yang keempat, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Yang kelima, sederhanalah kamu di dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Nah, itu adalah
kisah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang dikhususkan untuk anaknya. Nah, lanjut kita. Tadi sudah kita bahas poin yang A, sekarang poin B, yaitu keteladanan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini bersikap bijaksana. Bijaksana ini maksudnya adalah sikap yang cerdas dan arif dalam menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Demikian juga Luqman Al-Hakim. Ketika banyak orang menertawakannya saat bersama anaknya naik keledai, Luqman tidak tersinggung sedikit pun. Dengan bijak, dia memberi penjelasan kepada anaknya tentang sikap orang-orang tersebut. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa kebanyakan orang selalu melihat perilaku orang lain tanpa menyadari perilakunya sendiri, salah ataupun benar. Dalam kehidupan sehari-hari harus membiasakan bersikap bijaksana. Saat bermain dengan teman atau belajar kelompok, jangan mudah marah dengan ucapan atau perilaku teman. Ucapan yang baik didengarkan, sedangkan ucapan yang tidak baik diabaikan saja. Dan jangan mudah terpancing atau ikut-ikutan marah. Itu adalah contoh tindakan yang tidak bijaksana. Dan selanjutnya yang kedua, suka memberi nasihat kebenaran. Kewajiban setiap orang Islam kepada orang Islam lainnya adalah saling menasihati. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat kebenaran dan kesabaran. Nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain agar selalu berkata dan berbuat yang benar, atau memberikan informasi tentang sesuatu yang benar. Nasihat kesabaran adalah mengajak orang lain agar tetap sabar menjalani kehidupan. Luqman ini adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Nasihat-nasihat tersebut banyak terdapat di dalam Al-Quran. Sebenarnya nasihat tersebut ditunjukkan kepada anaknya, tetapi digunakan untuk semua umat manusia. Misalnya Luqman Al-Hakim menasihati anaknya agar tidak sirik, tidak sombong, taat beribadah, dan hidup sederhana. Itu berlaku bukan untuk anaknya saja, tapi berlaku untuk semua umat manusia yang beriman. Nah, anak-anak Ustadz, demikianlah penjelasan Ustadz. Mudah-mudahan bisa diambil pembelajaran yang bermanfaat dari sini. Dan jangan lupa manfaatkan waktu anak-anak Ustadz dengan hal-hal yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.